Oke, halo dan balik lagi di Excellent Motor Indonesia bareng gue Wilby di sini dan buat kesempatan kali ini sesuai judul gue mau bahas soal mungkin pertanyaan beberapa teman-teman ya yang pengen dapat shock breaker yang kuat buat beban berat tapi shocknya masih standar ya. Ya mungkin faktornya banyak yang mungkin budgetnya kurang untuk beli yang shock heavy duty karena emang untuk shock breaker khusus untuk ngangkut beban berat ya shock breaker motor ya buat yang beban berat emang ada khusus namanya shock heavy duty. Emang untuk beban berat tuh beratnya bisa nyampe di 300 kilo dia sanggup ya, 250 sampai 300 kiloan ya. Kita juga ada punya ya, tapi nanti di akhir ya. Dan kalau misalkan kalian emang punya shock standar ya, masih punya shock standar dan emang kalian terbatas, mungkin kita bisa maksimalin dulu nih ya, maksimalin dulu shock standar kalian biar bisa dipakai untuk beban berat ya. Ini cocok banget buat mungkin buat ojek online yang suka bawa paket ya, atau mungkin kurir yang sering bawa paket, atau mungkin teman-teman yang di pertanian yang suka bawa gabah ataupun hasil-hasil pertanian lainnya yang bebannya itu berat ya, bisa pakai tips ini buat kalian. Oke, kita kalau ngomongin soal suspensi atau shock breaker kan ada shock yang tipe seperti ini ya, yang tabung, ada juga yang tipe basic ya, tipe basic seperti ini ya. Nah, shock breaker ini kan emang tujuannya untuk meredam guncangan dan menampung beban si pengendara dan juga motornya. Nah, di mana shock breaker ini kalau misalkan bebannya sudah melebihi kapasitas, dia bakal ambles ya, bakal ambles ke bawah dan dia nggak bisa main ya. Dia nggak bisa naik turun lagi dan akan kerasa keras dan ada resiko bottoming atau mungkin di shock-nya mati ya kan, entah itu bocor, entah itu bengkok dan lain-lain. Nah, gimana caranya shock breaker standar itu bisa dipakai untuk beban berat? Tapi sebagai catatan ya, shock breaker standar tentunya tiap motor itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya, karena pastinya mulai dari pernya, based on roadnya dan juga tabungnya itu punya spek yang berbeda dan punya kapasitas maksimal yang bisa dia tampung. Emang walaupun dia punya kapasitas maksimal, biasanya secara basic atau default itu emang nggak dimaksimalin. Ya, jadi kita bisa sedikit maksimalin dengan melakukan beberapa perubahan yang mungkin bisa kita lakukan ke spesialis, ya baik ke spesialis tentunya. Trik yang pertama untuk mengatur agar atau menyeting shock breaker ini bisa dipakai untuk beban berat adalah mengatur dari sisi settingan preloadnya. Yang dimana preload ini adalah tingkat awal tekanan awal di mana per atau spring ini sebelum terkena atau sebelum bekerja terkena beban berat. Nah, semakin besar preloadnya, semakin karakternya itu keras ya. Yang suspensi akan nahan beban juga lebih berat. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai shock breaker buat beban berat, otomatis kan akan sedikit mengurangi kenyamanan di mana shocknya harus diatur ke full hub. Jadi ke yang paling keras pernya ya. Jadi dengan diatur kayak preloadnya. Kalau misalkan settingan yang basic di bawah ya, di bawah seperti ini itu pakai pengunci seperti ini tinggal diputar sampai pernya itu sangat padat ya. Kalau misalkan di tipe seperti ini di bagian bawah juga ada juga yang pakainya itu di atas itu nah ya seperti ini ya. Ya, ini bagian sini diputar sampai kan ini ada alurnya ya, agar dia karakternya lebih keras ya pernya. Jadi biasanya pernya itu lebih padat ya, nggak renggang, nggak terlalu renggang. Itu satu, kalian bisa atur preload-nya. Tapi emang nanti kenyamanan kalian akan berkurang karena nggak empuk ya. Apalagi kalau misalkan dipakainya tanpa ada beban, jadi kerasanya keras banget. Tapi kalau udah ada beban, ya sedikit lah mengurangi gitu ya. Trik yang kedua, ini kalian harus ke bengkel biasanya ya, itu kalian ganti olinya ya, olinya diganti yang tadinya standar kalian ganti yang lebih kental ya. Untuk ganti oli itu murah ya, ya mungkin mahalnya sekitar 50 ribuan ya. Nah, olinya itu kalau misalkan di Indonesia di kita itu rata-rata untuk oli shock itu kekentalannya tuh di 10, SI-nya di 10. Kalian bisa upgrade ke 20 ya, kalau misalkan ada kan bisa upgrade ke 20 itu lebih kental. Jadi oli yang lebih kental ini akan cenderung lebih meredam, beban dan juga guncangan. Jadi kalian bisa upgrade si, apa namanya, olinya dan ini yang di-upgrade nggak cuman bagian, belakang aja ya, tapi juga shock depan. Di depan belakang kalian harus upgrade ya. Terus yang ketiga itu ini tips kan bisa nambahin spacer. Nah, spacer ini kan, tambahan lah yang dipasang dalam shock breaker untuk bisa meningkatkan tekanan, eee, pada per ya, itu untuk, shock depan dan juga shock ke belakang juga ya. Itu kalian bisa pasang spacer untuk shock breaker kalian ya, itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya itu kalian bisa ganti pernya ya, ganti pernya nih, ini pernya diganti nih.
ya, pair-nya diganti, ya. Ini sama-sama otomatis nih, ini pair-nya juga ukurannya beda ya. Untuk di Indonesia rata-rata untuk ukuran pair itu ada di 7 mili ya. Kalau kalian mau ganti silakan bisa ganti ke 14 atau mungkin ke 12 mili ya. Rata-rata untuk motor metik itu di 7 mili rata-rata ya. 7 mili ada juga yang 12 mili tergantung kan bisa naikin berapa mili terserah sesuai dengan karakter yang mau kalian mau dan beban yang mau kalian tampung juga ya. Itu kalian bisa ganti pair-nya. Nah, untuk masing-masing pair punya karakternya masing-masing. Biasanya ada tulisan di sini 70 lbs atau 100 lbs. Silahkan kalian cari berapa sih pair yang bebannya bisa kalian pasang di shock bracket kalian. Nah, itu untuk shock belakang ya, untuk shock depan juga sama kan bisa ganti pair dalamnya, itu yang pair kecil itu ya, kan bisa bisa ganti juga. Cuman kan untuk shock depan itu kan kalian bisa cari yang tipenya progresif. Yang progresif itu apa? Progresif itu artinya itu bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau misalkan bebannya berat, dia itu akan karakternya keras. Tapi kalau misalkan bebannya lagi ringan, dia karakternya juga akan empuk gitu ya. Itu kalian bisa cari yang progresif, harganya juga masih terjangkau ya. Kalau misalkan cuman ganti pair, ganti oli itu masih terjangkau, masih di 100 ribuan itu kan udah dapat ya. Ya mungkin ada juga yang enggak, tapi tergantung merek juga ya. Tergantung kalian nyari pair-nya yang seperti apa speknya. Kalau pair-nya yang bagus banget ya tentunya harganya juga cukup meningkat ya gitu kan. Nah, kalau misalkan shock basic kalian udah ada settingan ribbon ya, kayak motor NMAX NMAX kan udah ada ribbon belum ya? Kayaknya harusnya udah ada ya. Itu kan udah ada settingan ribbon, itu kan bisa atur ribbonnya juga ya, atau mungkin udah settingan kompresi ya kan bisa atur kompresinya sesuai dengan kebutuhan kan. Tuh, atau ya paling gampang kalian upgrade ke shock breaker yang emang khusus untuk heavy duty kan. Untuk heavy duty itu ada yang basic, ada juga yang plus adjuster, ribbon dan juga compression itu ada gitu. Terus tips selanjutnya sebelum kalian ganti shock heavy duty itu kalian bisa juga upgrade cartridge-nya. Cartridge ini untuk shock depan ya, untuk shock depan kan bisa ganti cartridge-nya. Cartridge-nya itu kan bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau beban yang dibutuhkan. Itu bisa kalian juga, harganya juga mungkin kita di 100 ribuan juga ya. Kalau sering itu 150, 200 ribu gitu. Ya, kalau misalkan yang bagus ya mungkin beban yang ditampung juga masih lebih berat juga gitu. Makin ke bawah kok makin ada biayanya Bang, iya makanya ya makanya yang paling gampang itu, satu kalian atur dulu preload-nya alias ngatur pair-nya, yang kedua itu kalian bisa ganti pair-nya dan juga oli, itu 3 ini ya. 3 ini yang paling utama, kalau misalkan 3 ini sudah tapi emang bebannya, eee, kalian butuhnya yang sangat advance, ya mau nggak mau kalian keluar ekstra budget lagi, gitu ya. Biayanya berapa Bang? Biaya untuk ganti atau upgrade ke shock heavy duty? Ya biayanya tadi gue bilang ya, mungkin untuk, 3 yang utama mungkin sekitar 100, 150 ribu, mungkin 200 ribu ya. Tergantung, mekaniknya juga dan juga tergantung jenis part yang kalian cari juga ya, atau yang kalian pilih juga. Terus gitu, kurang lebih segitu ya, 200 ribuan lah ya katakanlah kita kasih spare. Terus, nah kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian bisa banget beli yang tipe heavy duty aja langsung ya, tipe heavy duty. S-Pen punya nggak Bang? Jawabannya punya. Untuk motor bebek, itu kita punya series 528, kita udah pernah bahas di video sebelumnya untuk shockbreaker heavy duty, ya. Itu bisa nyampe 250, 300 kiloan, ya tinggal itu masih bisa dioptimalkan lagi dengan 3 tadi ya, tinggal 3 opsi tadi bisa masih dioptimalkan lagi. Jadi buat teman-teman mungkin ojek online, buat teman-teman kurir, atau mungkin teman-teman, yang kerja di pertanian butuh shockbreaker motor yang untuk beban berat silakan bisa pakai tipe Series 528 ya. Itu untuk motor yang, shock-nya twin ya atau double kayak motor bebek. Untuk motor matic ada nggak Bang? Untuk motor matic sebenarnya untuk heavy duty itu jarang banget. Karena terutama untuk yang single shock ya kayak Mio, Vario, Beat, Scoopy, itu jarang banget karena emang motor matic kecil ini nggak diperuntukkan untuk, beban-beban yang berat gitu kan. Secara penggunaannya aja buat harian aja, buat di kota, itu jarang banget. Cuman, bisa aja itu kalian bisa pilih yang tipe-tipe seperti ini nih. Ya. Kalau di X-Line bisa tipe yang seperti ini, yang tadi kita bilang kalian bisa upgrade pair-nya ya. Dan sama oh ya yang kelupaan, untuk heavy duty itu biasanya piston rodnya lebih besar ya, lebih besar. Ini untuk tipe heavy duty biasanya di 12 mili, ini di 14 mili. Kalian bisa pakai series kayak World Series kalau punya X-Line ya, gitu. Cuma ini pair-nya masih 7 mili ya guys, 7 mili. Cuman ini sih ada ribbon. Nah, ribbon Jester ini sangat berguna sekali kalau misalkan kalian mau pakai beban berat, tinggal disesuaikan karakternya ya. Jadi bisa dipakai untuk beban berat, tinggal jadi kalau misalkan tadi kan cuma nyeting preload-nya aja. Nah, kalau misalkan kalian pakai ini, kalian bisa ngatur preload dan juga ribbon kan. Nah, kayak misalkan single shock lagi kayak monoshock buat kayak misalkan Satria FU, Jupiter MX, Fiction gitu kan buat beban berat,
kan bisa cari yang ada settingan ini di tabung alias settingan compression. Settingan kompresi ini bisa diatur nih kalau untuk beban berat karena beban awal itu kan dikenakan ke kompresi gitu. Itu kan bisa atur di compression adjuster dan juga ribuan lalu di preload adjuster. Itu ya. Di untuk motor bebek kita sudah ada 528 atau 801 atau Gold Series untuk motor-motor Matic ya yang single shock ataupun yang twin atau yang double shock kayak kayak buat NMAX, PCX, ADV itu kita ready yang series 801 ya. Kalau nggak mau ribet pakai itu aja. Ya harganya juga murah ya. Untuk yang series 528 harga mulai dari 300.000, 400.000 ya tergantung ukuran. Kita ada ukuran 28, 32, 34, 36. Terus untuk yang Matic kita ada ukuran 330, 310, 330 ya, 340 juga ada ya untuk kayak buat Vario 160. Terus ukuran 395 buat ADV dan lain-lain ya, ada 305 buat Aerox ataupun New Nmax ya. Jadi bisa disesuaikan dengan ukuran yang kalian mau ya. Kalau misalkan mau pembelian silakan klik link yang tersedia di bawah ya. Kita bisa juga beli di mitra kita terdekat di kota kalian ya, kalau misalkan tidak tersedia atau beli di online shop yang kalian suka. Silakan dicari aja ya, S-Line 528 untuk motor bebek atau S-Line di 801 ya, itu buat motor metik ya, tinggal di-searching aja itu banyak sekali. Ya harganya juga silakan kalian cek aja, harganya terjangkau banget. Jadi nggak usah ribet buat upgrade-upgrade, silakan bisa langsung pasang PNP di motor kalian, nggak usah ribet-ribet, nyeting ya, nggak usah ribet-ribet untuk coak kalau misalkan nggak PNP. Itu aja ya, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lain silakan ditanyakan aja ya. Jadi untuk stok heavy duty silakan bisa kalian maksimalkan stok yang kalian punya atau silakan bisa langsung upgrade aja ke stok tipe heavy duty dari Extend. Itu aja, terima kasih. Bye-bye.